Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Suwigno. Saya dari kelas SI 401 Sistem Informasi Universitas Saber Asia. Saat ini saya akan membahas soal ujian akhir semester mata kuliah Business Intelligence dengan dosen pembimbing yaitu Muhammad Ikhwan Saputra Eskom Enkom. Oke, pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan bisnis intelijen dan berikan contoh aplikasinya. Business intelligence adalah sebuah proses bisnis yang memanfaatkan teknologi khusus agar dapat menganalisa data dan menyajikan data tersebut sebagai bentuk informasi yang mudah dipahami untuk keperluan bisnis. Data-data yang dihasilkan akan sangat akurat sehingga Anda bisa mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Untuk contoh bisnis intelijen saat ini tentunya sudah memanfaatkan basis teknologi yang modern, yaitu pemanfaatan teknologi berbasis cloud untuk bisnis. Mencakup semua sistem yang digunakan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang ingin diketahui. Misalnya, untuk mengetahui kinerja pemasaran, menganalisa manajemen pelanggan, pengelolaan stock of name, hingga positioning dalam bisnis. Bahkan, proses ini sangat diperlukan untuk mengetahui berbagai hal mengenai perilaku konsumen. Contoh aplikasi bisnis intelijen. Yang pertama, Microsoft Power BI. Microsoft Power BI merupakan salah satu contoh aplikasi bisnis intelijen yang digunakan buat menghubungkan serta memvisualisasikan informasi. Power BI ialah tools bisnis intelijen yang lengkap, mempunyai skalabilitas besar, serta gampang digunakan buat menolong kamu memperoleh insight informasi yang lebih tajam. Yang kedua adalah Tableau. Tableau merupakan suatu platform analitik visual yang mengganti metode kamu dalam menggunakan informasi buat mencari pemecahan kasus. Tableau menolong organisasi serta personilnya dalam memaksimalkan pemakaian informasi sebaik bisa jadi. Tableau merupakan salah satu opsi terdepan di dalam pasar bisnis intelijen modern. Platform analitik dari Tableau mempermudah untuk menjelajahi serta mengelola informasi, serta lebih kilat dalam menganalisis serta berbagi insight yang bisa mengganti bisnis serta dunia. Kemudian ada Klik. Klik menolong dalam mengganti raw informasi jadi data yang berguna buat pengambilan keputusan seluruh dalam satu platform. Memanfaatkan tiap momentum bisnis dengan aksi yang kilat memakai integrasi informasi end-to-end serta platform analitis berbasis cloud dari Klik. Dengan memakai Klik, kamu bergeser dari sistem pasif menjadi sistem aktif yang dibentuk buat menyajikan data secara real-time serta mendesak pengambilan keputusan dengan kilat. Kemudian ada Sub Business Object. Dengan Sub Business Object, buat keputusan lebih baik serta kilat dengan akses ke data yang penuh insight real-time serta platform yang scalable. Sub Business Object merupakan platform bisnis intelijen terpusat yang berperan buat pelaporan, visualisasi, serta berbagai informasi. Dengan aplikasi bisnis intelijen on-premise dari SAP, ganti informasi jadi insight yang berguna kapan saja dan di mana saja. Yang kemudian adalah C-Sense, analisis informasi di mana saja dengan C-Sense. Begitulah tagline-nya. C-Sense menolong kamu membangun pengalaman analitik informasi custom buat seluruh orang. Sokongan artificial intelligence buat mengubah keputusan dengan kilat. Ini saatnya metode kerja kamu bertransformasi dengan C-Sense. Kemudian pertanyaan kedua, jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan aplikasi Power BI. Yang pertama, mengunduh dan menginstal Power BI Desktop. Power BI Desktop adalah salah satu elemen inti dari Power BI dan merupakan aplikasi utama untuk merancang dan membuat laporan. Disarankan untuk mengunduh Power BI Desktop dari Microsoft Store karena ada beberapa keuntungan. Keuntungannya yaitu Windows akan secara otomatis memperbarui Power BI Desktop Anda dengan versi terbaru karena Microsoft merilis perbaruan untuk Power BI setiap bulan. Ini bisa menjadi penghemat waktu yang besar. Kemudian daripada harus mengunduh seluruh aplikasi untuk setiap pembaruan, Windows hanya akan mengunduh komponen yang diubah dalam pembaruan.
Ini membuat perbaruan lebih cepat dan berguna jika Anda mencoba meminimalkan penggunaan data. Kemudian Anda tidak harus memiliki hak admin di komputer Anda untuk menginstal atau memperbarui Power BI desktop, seperti yang sering terjadi pada komputer yang disediakan oleh perusahaan. Ini juga mempercepat proses perbaruan bulanan karena Anda tidak perlu menghubungi departemen IT atau TI Anda setiap kali Anda perlu memperbarui aplikasi. Jika Anda perlu mengunduh aplikasi Power BI Desktop secara langsung, buka halaman produk dan pilih lihat opsi unduhan atau bahasa. Ini akan membawa Anda ke pusat unduhan Microsoft tempat Anda dapat mengunduh aplikasi versi terbaru. Ingatlah bahwa Anda tidak dapat menginstal versi Microsoft Store dan versi dari pusat unduhan di komputer Anda secara bersamaan. Jika Anda memang perlu beralih, pastikan untuk terlebih dahulu mencopot pemasangan versi aplikasinya Anda saat ini sebelum memasang yang berikutnya. Saat Anda meluncurkan aplikasi, Power BI akan memulai dengan laporan kosong. Mari kita bahas komponen Power BI Desktop. Yang pertama, pita-pita teratas berisi sebagian besar kontrol dan opsi yang diperlukan untuk membuat laporan. Tampilan ini terdiri dari tampilan laporan, tampilan data, dan tampilan model. Kanvas. Ini adalah area desain utama tempat visualisasi dan elemen lainnya ditambahkan. Kemudian pemilihan halaman untuk navigasi ke halaman lain dalam pelaporan. Kemudian ada juga filter, yaitu bidang dapat ditambahkan di sini untuk memfilter data. Kemudian visualisasi, ini berdasarkan daftar visualisasi yang tersedia. Kemudian bagian-bagian isi berisi tabel dan bidang yang tersedia dalam model data. Berikut tampilannya seperti ini. Kemudian yang kedua, mengimpor dan mengubah data di Power BI Desktop. Sumber data dan koneksi. Power BI menawarkan sejumlah besar sumber data dan koneksi yang didukung. Ini membuatnya sangat mudah untuk terhubung ke sumber data yang Anda pilih. Untuk tutorial ini kami akan mengimpor beberapa contoh data keuangan yang disediakan oleh Microsoft untuk mempelajari lebih lanjut tentang Power BI. Berikut tampilannya. Kemudian untuk mengimpor data, seperti yang dinyatakan di awal tutorial, Anda dapat mengunduh data sampel dan mengimpornya dengan memilih sumber data Excel. Jendela pratinjau akan muncul di mana Anda dapat memilih tabel atau lembar yang ingin Anda impor dari file Excel. Tabel dan lembar ditunjuk oleh ikonnya masing-masing. Biasanya lebih baik untuk mengimpor tabel karena tabel tersebut diidentifikasikan dengan rapi di Excel dengan header dan batas baris yang ketat. Berikut tampilannya. Di sini Anda juga dapat memilih apakah Anda akan membuat data secara langsung atau langsung ke editor Power Query menggunakan opsi transport data. Memilih untuk terlebih dahulu mengubah data Anda sebelum memuatnya dapat menguntungkan karena seringkali ada sedikit kesalahan dan masalah yang memungkinkan ingin Anda atasi terlebih dahulu. Pilih transport data dan jendela terpisah akan terbuka untuk Power Query Editor. Kemudian permintaan daya. Editor Power Query dapat dipecah menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, pita-pita atas berisi hampir semua opsi transformasi data yang Anda perlukan untuk membentuk data Anda. Kami akan mengeksplorasi beberapa transformasi umum di bawah ini. Yang kedua adalah query, mencantumkan semua query yang Anda telah siapkan untuk laporan ini. Untuk laporan yang kompleks, Anda dapat menyusun query ke dalam grup untuk navigasi dan pengelolaan yang lebih baik. Kemudian tampilan data. Ini adalah tabel utama yang berisi data untuk query yang dipilih secara bilah rumus. Pratinjau data hanya ditampilkan dengan 1000 baris pertama. Kemudian langkah transformasi. Panel sebelah kanan berisi setiap langkah transformasi yang telah diterapkan ke query yang dipilih. Ini memungkinkan Anda untuk melacak setiap perubahan individu yang telah dilakukan pada data. Anda dapat menyisipkan, menghapus, atau memindahkan langkah sesuai dengan kebutuhan. Berikut tampilannya. Ini ada query, ini data interview, kemudian ini adalah ribbon dan transformasi step. Di sini data sampel keuangan sudah sangat bersih sehingga tidak ada langkah transformasi untuk kami terapkan. Namun ini adalah beberapa langkah transformasi yang paling umum. Yang pertama, menghapus baris dan atau kolom. Beberapa data Excel dapat memiliki banyak baris
atau kolom kosong yang disisipkan untuk bertujuan keterbacaan dan estetika. Namun ini tidak berguna di Power BI dan harus dihapus. Untuk mengubah tipe-tipe data seperti angka, tanggal, atau teks harus ditentukan untuk setiap kolom. Power BI akan mencoba mendeteksi tipe data secara otomatis, namun terkadang bisa salah atau bisa terjadi kesalahan. Jadi sebaiknya selalu diperiksa ulang tipe datanya. Kemudian menggabungkan data dengan menggabungkan dan menambahkan. Mirip dengan menggabungkan atau menambahkan dalam SQL, transformasi ini memungkinkan Anda menggabungkan query dari berbagai sumber. Kemudian ada pivot dan unpivot. Opsi ini memungkinkan Anda mengubah data dari format lebar ke format panjang dan sebaliknya. Opsi unpivot sangat berguna saat berhadapan dengan file Excel yang memiliki informasi seperti tanggal yang berjalan di seluruh kolom tabel bukan sebagai baris. Kemudian menambahkan kolom bersyarat. Ini adalah transformasi berguna yang memungkinkan Anda menambahkan kolom berdasarkan logika if, then, atau else. Kemudian ada building dan designing Power BI reports, tampilan model data. Tampilan model data. Sekarang kita telah mengimport dua data tabel ini, kita dapat membuat hubungan di antara keduanya menggunakan tampilan model data. Berikut tampilannya. Ada dua cara Anda dapat membuat hubungan di Power BI. Yang pertama, pilih bidang dari satu tabel dan seret ke bidang tabel berikut kedua yang Anda inginkan untuk membentuk hubungan. Kemudian pilih kelola hubungan dari pita, lalu pilih baru untuk menambahkan hubungan menggunakan jendela yang sama yang akan kita diskusikan selanjutnya kecuali bahwa itu akan dimulai sebagai kosong. Secara default, Power BI akan menyimpulkan bahwa hubungan antar label ini tidak selalu benar, sehingga Anda mungkin ingin menonaktifkan fitur ini di pengaturan. Untuk mengedit hubungan, klik kanan garis penghubung antara keduanya dan pilih Properties. Jendela ini memiliki dua opsi menarik untuk dipilih saat menentukan hubungan kardinalitas dan arah filter yang silang. Pilihan untuk setiap opsi ini dapat berdampak besar pada laporan yang dihasilkan. Jadi pilihlah dengan hati-hati. Oke, berikut tampilannya. Kardinalitas memiliki 4 pilihan, banyak ke satu ke satu ke banyak, atau banyak ke banyak. Saat membuat hubungan, sebaiknya di bidang gabungan berisi nilai unik di setidaknya satu tabel. Dalam data kami memiliki hubungan antara tabel keuangan dan tabel produk menggunakan bidang produk. Tabel produk memiliki nilai unik untuk bilangan produk. Di setiap produk hanya muncul sekali dalam tabel. Namun, tabel finansial dapat menampilkan setiap produk beberapa kali berdasarkan tanggal, negara, segmen, dan lain-lain. Cross filter direction memberikan pilihan antara satu arah dan kedua arah. Hubungan mengalir dari tabel dengan nilai unik ke tabel dengan nilai banyak nilai. Dalam kasus kami, hubungan mengalir dari tabel produk ke tabel keuangan. Ini berarti bahwa jika arah filter silang diatur ke tunggal, maka tabel finansial dapat difilter menurut bidang produk dan kategori produk dalam tabel produk. Tetapi tabel produk tidak dapat difilter dengan menggunakan bidang produk dalam tabel finansial. Kemudian DAX. Perhitungan di bidang BI didukung oleh rumus yang disebut dengan DAX atau Data Analysis Expression. DAX memungkinkan Anda membuat bidang baru dan bahkan tabel baru di model Anda. Anda dapat melakukan 3 jenis perhitungan di Power BI yang menggunakan rumus DAX. Yang pertama, tabel terhitung. Perhitungan ini akan menambahkan tabel tambahan ke laporan berdasarkan rumus. Yang kedua, kolom terhitung. Perhitungan ini akan menambahkan kolom tambahan ke tabel berdasarkan rumus. Kolom ini diberlakukan seperti bidang lain di dalam tabel. Kemudian yang ketiga, pengukuran. Penghitungan ini akan menambahkan ringkasan atau pengukuran gabungan ke tabel berdasarkan rumus. Kemudian ada visualisasi. Ada berbagai visualisasi yang terjadi di Power BI, bagan batang, bagan garis, bagan pie, tabel, matriks, kartu sederhana, KPI, pengukur, peta interaktif, dan banyak lagi. Selain itu, ada banyak opsi pemformatan yang dapat Anda mainkan juga. Nah, berikut contohnya visualisasi.
Anda juga dapat mengimpor visualisasi khusus jika visual yang Anda inginkan tidak ada dalam daftar. Cukup klik elipsis dan sebuah jendela akan muncul di mana Anda dapat menelusuri semua visual yang tersedia. Ini dikenal sebagai Microsoft Source. Anda bahkan dapat mendesain visual Anda sendiri jika Anda memiliki pengalaman pemrograman. Disarankan untuk hanya mengunduh visual khusus dari Microsoft App Source karena telah diuji dan disetujui oleh Microsoft. Mengunduhnya dari tempat lain di internet dapat menimbulkan efek yang tidak diinginkan atau bahkan berbahaya. Berikut tampilannya. Dalam tutorial ini, kami membuat laporan sederhana yang berisi visual berikut: pemotong, bagian batang tergugus, bagian garis, dan KPI. Kami akan membahas bagaimana bagian batang berkerumun dengan KPI yang dibuat, yang lain harus mudah ditiru sendiri. Yang pertama, bagian batang berkelompok. Untuk menyisipkan bagian batang berkerumun, pilih ikon di panel visualisasi dan visual bagian batang kosong akan muncul di kanvas. Seret bidang ke sumbu, segmen ke sumbu, dan seret ukuran baru kami, margin laba ke nilai. Judul dan semua header serta Judul dan semua header sumbu serta otomatis diisi untuk kita berdasar bidang yang kita tambahkan ke visual. Jadi berikut tampilannya. Kemudian ada visual KPI. Untuk memasukkan visual KPI, pilih icon di panel visualisasi dan visual KPI kosong akan muncul di kanvas. KPI ini akan didasarkan pada ukuran margin keuntungan yang kami buat sebelumnya. Seret bidang margin keuntungan ke nilai. Selanjutnya kita tambahkan target 20% untuk KPI. Kita akan dapat menambahkan target dengan menyeret bidang ukuran ke bawah. Nilai target ini berguna jika target margin laba digunakan di visual lain. Tetapi kita akan memilih ikon penghormatan dan memasukkan nilai target di bawah sumbu pengukuran bagian. Kemudian menerbitkan laporan ke layanan Power BI. Anda dapat menerbitkan ke Power BI Workspace. Untuk melakukan ini, Anda harus masuk ke Power BI, lalu pilih terbitkan dari pita. Pilih ruang kerja dan laporan akan dipublikasikan ke Power BI Service. Masuk ke akun Power BI Anda dan navigasikan ke ruang tempat Anda menerbitkan laporan. Berikut tampilan My Workspace-nya. Kemudian data. Mempublikasikan laporan juga akan mempublikasikan data dan Anda akan melihat secara terpisah di ruang kerja Anda. Anda dapat menggunakan data ini untuk membuat laporan baru dari layanan Power BI. Setiap kali Anda menerbitkan ulang laporan, data akan ditimpa, jadi waspadai setiap perubahan pada data yang dapat merusak laporan yang dibuat dari data ini di layanan Power BI. Pilih data dan Anda akan dibawa ke layar tempat Anda dapat melihat ikhtisar semua laporan yang dibuat menggunakan kumpulan data ini. Dari layar ini Anda juga dapat membuat laporan menggunakan data ini atau membagikan data ini ke orang lain. Jika Anda telah menyetel Power BI Gateway, Anda juga dapat merefresh data secara manual dan sesuai jadwal. Kemudian untuk laporannya, kembali ke ruang kerja Anda, sekarang pilih laporannya. Di sini Anda dapat melihat dan berinteraksi serta dengan laporan serta melakukan beberapa hal bermanfaat lainnya seperti ekspor layar laporan sebagai file Excel, PowerPoint, atau PDF untuk analisis atau presentasi data Anda sendiri, kemudian berbagi laporan dengan orang lain, kemudian berlangganan laporan sehingga Anda menerima email sesuai jadwal atau saat laporan segarkan. Setiap visual juga memiliki sejumlah opsi. Sematkan visual ke dashboard, salin visual sebagai gambar, lihat filter atau pemotong yang mempengaruhi visual, kemudian buka visual dalam mode fokus, kemudian opsi lain seperti menambahkan komentar atau mengekspor data ke file Excel atau CSV. Kemudian ada dashboard. Anda dapat menyematkan seluruh laporan atau visual individual ke dashboard. Manfaat terbesar menggunakan dashboard adalah memungkinkan Anda menyematkan visual dari berbagai laporan di ruang kerja Anda. Dengan cara ini, Anda dapat dengan mudah melacak metrik penting di satu tempat daripada mengklik setiap laporan untuk melihatnya. Kemudian pertanyaan ketiga, jelaskan perbedaan dari penggunaan Power BI dan Tableau. Tableau dan Power BI.
Tableau merupakan bisnis intelligence software yang powerful untuk visualisasi data dan mencari informasi tersembunyi dari sebuah data. Penggunaan software Tableau dapat digunakan oleh semua jenis organisasi dan bisnis. Dengan fitur drag and drop yang sederhana, Anda dapat dengan mudah menganalisis data utama, berbagi informasi penting ke seluruh perusahaan, membuat visualisasi dan laporan yang inovatif. Selain itu, Tableau menawarkan opsi untuk menyisipkan dashboard ke dalam aplikasi bisnis yang sudah ada. Misalkan SharePoint yang dapat Anda gunakan untuk analisis cepat. Microsoft Power BI adalah software analisis berbasis cloud dan platform bisnis intelijen yang menawarkan gambaran umum data perusahaan secara lengkap. Power BI menghubungkan berbagai data dari semua sumber dan menawarkan dashboard yang dapat diskalakan yang bisa Anda manfaatkan untuk memilih berbagai visualisasi data. Kemudian visualisasi dan sumber data. Tableau dan Power BI dapat Anda gunakan untuk menyiapkan visualisasi data yang canggih yang akan membantumu menentukan pola, mengurangi biaya, mempercepat proses, dan menghasilkan kesimpulan. Tableau dapat Anda gunakan untuk berbagai jenis visualisasi data termasuk peta persebaran, diagram garis, dan scatter plot. Anda tidak perlu memiliki kemampuan coding untuk mengembangkan visualisasi yang canggih dan kompleks untuk menggunakan Tableau. Power BI dapat membantu Anda dalam proses upload dataset. Anda dapat memilih berbagai visualisasi data yang sesuai dengan jenis dan skala data Anda. Namun, Power BI memiliki limit data saat melakukan analisis, yaitu 3.500 data. Baik Tableau dan Power BI dapat terhubung ke berbagai sumber data, namun Tableau menambahkan filter yang lebih baik dalam koneksi ke sumber data yang berbeda. Sedangkan Power BI terintegrasikan dengan Microsoft termasuk platform Azure Cloud. Kemudian yang ketiga, customer support dan harga. Tableau menyediakan direct support yang tersedia melalui telepon dan email. Tableau juga menawarkan 3 produk utama, yaitu Tableau Desktop, Server, dan Online. Anda dapat mengakses customer support yang sesuai dengan versi software yang Anda gunakan. Anda juga dapat mengakses forum komunitas Tableau dan menghadiri pelatihan dan acara lainnya. Customer support pada BI akan lebih cepat ditanggapi jika Anda menggunakan Power BI berbayar, karena customer support untuk Power BI gratis sangat terbatas. Namun, Power BI menawarkan sumber daya dukungan, forum komunitas pengguna, dan contoh bagaimana pengguna lainnya menggunakan Power BI sehingga ketika mereka alami kesulitan, Anda bisa mencontoh panduan dari pengguna lainnya. Oke, pertanyaan yang keempat adalah, menurut Anda, apakah bisnis intelijen penting dalam sebuah perusahaan dan apa urgensinya tersedianya aplikasi BI? Bisnis intelijen sangatlah penting dalam sebuah perusahaan. Yang pertama, dapat mempergunakan data dengan lebih baik untuk memahami performa bisnis. Peran dari bisnis intelijen adalah meningkatkan performa keseluruhan sebuah perusahaan. Dengan alat BI yang modern, perusahaan Anda pun dapat memahami alasannya mengapa, dan apa yang perlu terjadi untuk mengoptimalkan operasional bisnis agar menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, mengambil langkah-langkah yang dapat ditindak sebagai respon terhadap indikator performa kunci. Dengan menggunakan BI, perusahaan Anda akan mampu untuk menganalisis data secara berkelanjutan dan menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dapat mengaruhi performa bisnis, baik itu dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Data yang dianalisis akan dapat mengungkapkan pola beserta tren penting dalam seluruh bidang perusahaan, penjualan, produksi, layanan pelanggan, pemasaran, dan sebagainya. Kemudian yang tiga adalah menemukan peluang untuk membuka lini bisnis yang baru. Dengan mengimplementasikan BI, perusahaan Anda dapat menginformasikan keputusan-keputusan bisnis ke segala level atau tingkatan. Dengan begitu, karyawan akan dapat beradaptasi dengan cepat mengikuti perubahan kondisi bisnis. Salah satunya adalah dengan menentukan lini produk baru, menjaring pelanggan baru lewat rencana pemasaran yang terarah, dan mengoptimalkan channel-channel penjualan. Oke, pertanyaan yang kelima adalah jelaskan langkah-langkah dalam menggunakan Tableau. Langkah pertama yaitu download Tableau Public, masukkan alamat email lalu klik download aplikasi. Buka aplikasi yang telah di-download lalu klik run. Berikut tampilannya, tinggal diklik run, kemudian klik install dan tunggu prosesnya. Kemudian
Cara membuat visualisasi data Tableau. Visualisasi pertama, yang pertama koneksikan data dengan memilih jenis file yang dimiliki. Misalkan pilih Microsoft Excel pada contoh kali ini, contoh dataset dapat diunduh pada URL berikut, sampel Superstore Sales. Pilih file yang akan diunggah, lalu klik open. Oke, pilih filenya dan klik open di sini. Pilih sheet yang akan digunakan untuk melakukan visualisasi pada kali ini. Yang digunakan adalah sheet order. Drag sheet order dan drop ke drag tables here. Oke, berikut tampilannya. Kemudian sheet 1 untuk melakukan visualisasi pertama. Kemudian drag order, date ke columns, dan drag sales ke rows. Maka akan jadi visualisasi pertama kita yaitu line chart. Jadi akan keluar line chartnya seperti ini. Kemudian visualisasi yang telah dibuat dapat disesuaikan ukurannya dengan klik entire view. Hasil visual akhir akan menjadi seperti ini. Ini contohnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.